Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rijana Sarsabila dengan NIM 933411218. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kebahagiaan dalam perspektif hadis dan psikologi. Sebelum kita membahas lebih detail tentang kebahagiaan dalam perspektif hadis dan psikologi, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kebahagiaan secara umum. Secara umum, kebahagiaan dapat diartikan sebagai perasaan yang puas dengan kehidupan dan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan pikiran, perasaan yang kecukupan hingga kesenangan ceria, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Bersyukur dan berbuat ikhlas adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Implikasi dari beberapa konsep dan definisi menjadikan kebahagiaan memiliki berbagai tolak ukur. Konsep kebahagiaan dapat ditelusuri kemunculannya sejak sebelum Masehi dan pemikiran filsuf Yunani kuno. Di masa Aristoteles sekitar 433 sampai 355 sebelum Masehi bahwa kenikmatan itu bersifat badani. Konsep inilah yang disebut dengan hedonik Yunani, yang artinya nikmat atau kegembiraan. Hedonisme merupakan aliran yang mengusung kenikmatan sebagai kebaikan tertinggi, berharga. Hal yang utama adalah bukan sifat nikmatnya, melainkan jumlah nikmatnya. Konsep kebahagiaan ini kemudian dikembangkan oleh Aristoteles sekitar 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dengan pemikiran yang berbeda, Aristoteles menjelaskan bahwa tindakan dan hidup manusia selalu memiliki arah, tujuan, antara, dan tujuan akhir. Adapun tujuan tertinggi manusia adalah kebaikan. Kebaikan tertinggi dari manusia disebutnya sebagai kebahagiaan. Itu tadi sedikit gambaran tentang kebahagiaan secara umum. Kemudian saya akan mengajak kalian semua untuk memasuki tahap selanjutnya, yaitu kebahagiaan dalam perspektif psikologi. Kebahagiaan dalam perspektif psikologi. Menurut Carl Astuti 2007, kebahagiaan adalah kondisi psikologis yang positif yang ditandai dengan tingginya kepuasan terhadap masa lalu dan tingginya tingkat emosi positif dan rendahnya tingkat emosi negatif. Kebahagiaan di sini bersifat subjektif, jadi kebahagiaan tiap orang memiliki tingkat dan takaran yang berbeda-beda. Semisal kebahagiaanku dan kebahagiaan temanku si A itu berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Lalu kira-kira ada tidak ya faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan itu sendiri? Ada dong. Menurut Seligman terdapat 4 aspek utama, yaitu yang pertama, menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Yang kedua, keterlibatan penuh. Yang ketiga, menemukan makna dalam keseharian. Dan yang keempat, menjadi pribadi yang gembira. Di sini, menjalin hubungan yang positif dengan orang lain itu berarti kita bisa membina kekerabatan dengan baik, menjaga silaturahmi, bisa bertutur kata dengan teman kita itu secara baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu juga dapat menimbulkan kebahagiaan, karena misal contohnya kita berangkat kuliah, kalau kita tidak punya teman yang baik dalam satu kelas itu, kita akan merasakan malas. Dan kemudian jika kita terdapat teman yang enjoy sama kita, bisa diajak ngobrol, sharing, kita tentunya akan memiliki kebahagiaan, lalu kita akan bersemangat untuk pergi ke kuliah. Kemudian keterlibatan penuh ini memiliki arti seperti misalnya dalam suatu kelompok diskusi, kalau kita ikut andil, ikut serta dalam forum tersebut, kita akan merasa
wah aku bisa melakukannya. Itu juga akan membuat kita seperti lebih berarti. Kemudian yang ketiga, menemukan makna dalam keseharian. Itu juga dapat diartikan kita kalau sudah merasa berarti, kita secara tidak langsung mendapatkan nilai yang berbeda dari orang-orang, seperti itu. Kemudian yang keempat, menjadi pribadi yang gembira. Menjadi pribadi yang gembira itu dapat diartikan juga sebagai pribadi yang selalu senantiasa tetap bangkit dalam keterpurukannya, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang cara menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari menurut psikologi. Yang pertama, orang membutuhkan hubungan agar merasa bahagia secara optimal. Kebenaran yang sederhana yang dibutuhkan orang adalah hubungan dengan orang lain. Hubungan yang dimaksud bukan hubungan romantis, tetapi juga persahabatan atau pertemanan atau juga hubungan yang lainnya. Selanjutnya, pentingnya bersikap baik. Otak manusia dirancang untuk merasakan kebahagiaan ketika kita berperilaku baik, bahkan tindakan sederhana melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain juga menghasilkan kepuasan tersendiri. Yang ketiga, mengakui pencapaian diri sendiri dan pencapaian orang lain juga perlu. Saat Anda bekerja keras dengan mencapai sesuatu, akui kesuksesan Anda dengan rasa syukur, atau juga dapat memberi reward untuk diri kita sendiri ya. Tidak perlu kita membandingkan diri dengan orang lain. Sebaiknya pengalaman Anda dan reaksi Anda terhadapnya memberikan kontribusi positif bagi diri Anda sendiri. Belajarlah untuk puas dengan diri Anda sendiri. Kalau kita memburu terus kita tidak akan bahagia, karena kita juga manusia sosial yang tidak pernah merasa cukup. Maka dari itu kita harus mencukupkan diri kita sendiri, dan kita juga harus belajar syukur ya teman-teman di sini. Yang keempat, menemukan makna dan tujuan hidup. Kembali lagi, Anda harus belajar untuk percaya bahwa mencapai sesuatu di luar diri Anda atau melakukan sesuatu yang lebih besar dari keberadaan Anda akan memberi Anda kepuasan dan kebahagiaan. Selanjutnya, memilih gaya hidup sehat berdasarkan kebutuhan dasar. Berolahraga secara rutin, misalnya makan dan minuman yang sehat, dan tidur yang cukup 8 jam. Gaya hidup sehat sangat mempengaruhi hidup Anda, dimulai dengan kesehatan fisik dan mental Anda sendiri. Kemudian yang terakhir, jadikan kebahagiaan sebagai praktik. Oke teman-teman, kita mungkin sering mendengarkan bahwa apapun bisa dibeli dengan uang. Itu juga mengarah ke kebahagiaan. Tapi itu salah besar. Kenapa? Karena pada dasarnya kebahagiaan itu perjalanan kita melalui hidup dan pengalaman kita yang benar-benar mengarah pada perasaan puas, bukan yang bisa dibeli. Puas dengan hidup kita, dengan perjalanan, jangan terlalu memburu kepuasan yang tidak pasti. Bahkan jangan sampai lupa, saat Anda bekerja keras dan mencapai sesuatu, akui kesuksesannya, akui kesuksesan Anda ini dengan rasa syukur. Seperti itulah kebahagiaan dalam perspektif psikologi. Kemudian kita akan beranjak ke kebahagiaan menurut perspektif hadis. Yuk, pengertian kebahagiaan dalam hadis. Qala amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li'amalis sa'adati wa amma ahlus syaqawati fayuyassaruna li'amalis syaqawati thumma ra'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Yang artinya beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, Ahlus sa'adah, golongan yang beruntung penghuni surga, maka ia akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan ahlus sa'adah, golongan yang beruntung penghuni surga.
Dan ahlu syaqo, golongan celaka, juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan ahlu syaqo, golongan celaka. Kemudian beliau membaca ayat fa'aman aman a'qa wattaqo wa saddaqo bil husna. Maka siapa yang suka memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala terbaik surga. Quran surat Al-Lail 92 5-6. Hal ini dapat dipahami bahwasanya seseorang yang ingin bahagia, maka seseorang itu harus memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik adalah surga. Cara menciptakan kebahagiaan dalam perspektif hadis. Bersyukur dari setiap nikmat yang Allah berikan. Nikmat baru terasa ketika dicabut dan diambil oleh Allah SWT. Nikmat sehat akan terasa ketika kita sakit. Nikmat kekayaan kita rasakan ketika Allah mencabut kekayaan dari kita, kemudian kita menjadi fakir miskin. Itu semua diakibatkan kelalaian ya teman-teman, seperti kita diberikan nikmat untuk makan, untuk minum, untuk jalan, itu hampir sering dilupakan karena kadang-kadang kita ngerasa nikmat itu cuma tentang kekayaan. Itu juga diakibatkan karena kurangnya rasa bersyukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah. Itu juga membuat kita sering lupa bahagia, nggak tahu diri gitu ya teman-teman. Itu tadi seperti hadis riwayat Bukhari nomor 6412 dari Ibnu Abbas, yang artinya ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang senggang. Kunci kebahagiaan yang sebenarnya ketika kita senantiasa qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang menjadi alamat kebahagiaan sebagaimana yang dikemukakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang artinya takut kepada Allah yang maha mulia, mengamalkan apa yang termuat dalam At-Tanzil Al-Quran, mempersiapkan diri untuk hari meninggalkan dunia dan ridho, puas dengan hidup seadanya. Ada poin yang terakhir, merasa cukup dengan yang sedikit yang disyukuri itu lebih baik daripada banyak tapi dikufuri. Ingat ya teman-teman, sedikit tapi membuat kita ingat kepada Allah daripada banyak namun melupakan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, itu kebahagiaan ya, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Nikmat adalah titipan dari Allah SWT yang terdapat kemungkinan juga jika nikmat itu akan diambil oleh Allah, maka kita jangan menyia-nyiakannya dengan cara bersyukur agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya teman-teman. Itulah tadi presentasi saya tentang kebahagiaan dalam perspektif hadis dan psikologi. Terdapat kesimpulannya, yaitu kebahagiaan adalah harapan semua orang yang ada di muka bumi ini, baik itu merupakan kebahagiaan bersifat materi ataupun spiritual. Allah sendiri telah menjamin kebahagiaan kesejahteraan bagi hamba-hambanya dan makhluk yang bernyawa, yang sebagaimana disebut dalam surat Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang maupun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Namun yang harus teman-teman ingat, rezeki itu tidak datang dengan sendirinya tanpa didampingi oleh usaha. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan sedikit untuk melihat presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf karena memang saya sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Bila mana terdapat kesalahan kata, penjelasan ataupun salah baca, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.